Halo teman-teman semua, kembali lagi kita berjumpa di video kali ini. Kita akan melanjutkan pada pembahasan terkait dengan bagaimana langkah-langkah analisis statistik kuantitatif menggunakan Jamovi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba praktik untuk mengetahui, ya, untuk menganalisis dari langkah-langkah analisis uji komparatif. Dan kesempatan ini kita akan bahas tentang independent sample t-test. Nah, ini melengkapi dari beberapa video sebelumnya, ya, tentang uji komparatif. Nah, uji independent sample t-test ini teman-teman bisa menggunakan, ya, aplikasi Jamovi yang akan kita gunakan gitu ya. Jika kondisi penelitian atau riset yang dilakukan ini bersumber dari dua kelompok sampel yang berbeda. Contohnya kita mengukur tentang kemampuan tertentu gitu ya dari kelompok A dan dibandingkan dengan kelompok B, seperti itu teman-teman. Jadi jumlah sampelnya bisa saja berbeda. Itu bisa kita menggunakan ini. Atau kelompok sampelnya sama tetapi berdasarkan dari eh, karakteristik kelompok sampel yang memang berbeda gitu meskipun jumlahnya sama. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan coba untuk menggunakan aplikasi Jamovi, ya. Nah, di sini sudah ada, teman-teman nanti bisa melihat di buku, ya, di buku di halaman mulai halaman 227. Di sana ada langkah-langkah bagaimana melakukan analisis menggunakan independent sample t-test, ya. Dan di halaman 226 itu juga sudah ada data sampel yang bisa digunakan ya, teman-teman ya. Yang bisa digunakan, jadi teman-teman nggak perlu lagi mencari-cari, tapi teman-teman bisa juga kalau memang sudah ada datanya bisa menggunakan data yang teman-teman punya seperti itu. Nah, kita buat dulu variabelnya, ya, atau keterangannya. Di sini kita klik menu variabel, kemudian di sini di variabel A kita ubah menjadi nilai, gitu ya. Kemudian di variabel B ini kita ubah menjadi kelompok, ya. Ini untuk menunjukkan data ini berasal dari kelompok yang mana, gitu ya. Nah, di sini kita pilih yang nominal ya, teman-teman ya. Kemudian variabel C kita hapus. Nah, kita sudah punya dua variabel ya, atau keterangan kelompok data nilai dan kelompok. Berikutnya kita akan masukkan data. Kita tinggal klik menu data, kemudian kita masukkan data yang sudah kita punya. Berbeda dengan eh, memasukkan data yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi di sini data disusun secara berurut dari atas ke bawah teman-teman dengan pemisahan kelompoknya. Dan di sini KE ini adalah dicontohkan adalah kelompok eksperimen, kemudian KK itu adalah kelompok kontrol. Nah, jadi kalau sebelumnya ya di per sample t-test dua kelompok data itu disandingkan ya kanan kiri, tapi kalau di independent t-test itu disusun secara berurut ke bawah, tapi ada kolom yang menunjukkan ini berasal dari kelompok yang mana, seperti itu teman-teman. Jadi mau jumlah sampelnya berbeda pun nggak apa-apa gitu ya, atau perbedaan yang cukup jauh pun juga nggak apa-apa. Yang penting di sana dicantumkan keterangan sampel itu berasal dari kelompok yang mana, seperti itu. Nah, kita langsung aja pada langkah-langkah analisisnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai pada langkahnya adalah klik analisis, kemudian pilih t-test dan pilih yang independent sample t-test gitu ya. Jadi karena kita menggunakan independent t-test dan karakteristik sampelnya berasal dari kelompok sampel yang berbeda, maka kita gunakan independent sample t-test. Nah, di sini sudah ada masuk, di sini ada dependent variable ya. Jadi kita masukkan nilai ke dalam dependent variable.
kemudian kelompok, ini kita masukkan pada grouping variabel ya teman-teman ya. Karena ini kan untuk membagi kelompoknya ya, grupnya masing-masing, itu menunjukkan grupnya masing-masing. Kita di sini ada beberapa jenis pilihan ya, ada student test ya, kemudian ada man with NIU juga, ini di sini bisa juga dipilih gitu ya. Tapi kita harus melihat dulu ya di assumption check-nya, kita klik dulu di homogeneity test, normality test, dan ggplot. Kita lihat di output assumption check-nya ya di bagian normality test. Ini nilai P-nya 0,240 ya, karena lebih besar dari 0,05 artinya data berdistribusi normal ya. Kita tuliskan berdasarkan uji normalitas data pada tabel normality test diketahui diketahui nilai P sebesar 0,240 lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan data berdistribusi normal. Nah, kemudian kalau sudah dinyatakan berdistribusi normal, kita lihat pada tabel homogeneity of variance test ya. Di sini kita juga melihat pada nilai P-nya, teman-teman. Nilai P-nya ini diketahui 0,315. Nah, karena lebih dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan atau dapat dinyatakan bahwa varian kedua kelompok ini homogen. Nah, kita tuliskan ya. Berdasarkan berdasarkan uji homogenitas pada tabel homogeneity of varian test diketahui nilai P sebesar 0,315 lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa varian kedua kelompok data homogen. Nah, seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Nah, bisa disimpulkan seperti ini. Nah, ketika sudah normal dan homogen, maka kita bisa melihat pada output independent sample t-test-nya. Tapi jangan lupa di bagian mean difference, ya, FXS dan deskriptif, kita checklist ya. Kita lihat pada nilai pada tabel independent sample t-test. Lihat pada nilai P, ya, nilai P ini 0,035, ya, 0,035. Lebih kecil dari 0,05, sehingga kita pun dapat menyimpulkan gitu ya bahwa ini artinya HO ditolak atau HA-nya diterima. Yang sederhananya dapat kita sebutkan bahwa ada perbedaan rata tes di antara kelompok yang diujikan, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrolnya. Kita eh, kita tuliskan bahwa berdasarkan tabel independen sampel dites ketahui nilai P sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rata di antara dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Seperti itu. Nah,
Bagaimana kita melihat perbedaannya gitu ya? Kita lihat pada mean difference-nya gitu ya. Mean difference-nya sebesar 7,25. Kita pastikan aja di tabel grup deskriptif teman-teman. Di grup deskriptif di sini ya. Di sini ada mean untuk kelompok eksperimen itu 83,3 dan kelompok kontrolnya 76,0. Artinya memang terdapat perbedaan yang signifikan ya sebesar 7,25 ya, sebesar 7,25. Nah, namun di sini memang eh, tulisannya 83,3 ya teman-teman. Mungkin di sini ada pembulatan gitu ya dan di sini nggak ada pembulatan. Nah, jadi tapi perbedaan ratanya itu adalah 7,25. Jadi kita bisa pahami, kita bisa simpulkan bahwa memang terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok yang diujikan ya, dua rata nilai yang diujikan pada kesempatan ini. Baik, saya berharap teman-teman dapat mencoba dan dapat memahami tentunya, dapat berlatih menggunakan kelompok data yang lainnya, bisa dicari di internet ataupun dari data yang sudah dimiliki. Saya ucapkan terima kasih atas eh, perhatiannya dan selamat mencoba, selamat berlatih. Semoga kita bisa eh, melakukan berbagai analisis menggunakan aplikasi Jamovie ya dengan kemampuan kita. Tentunya kita nanti akan lanjutkan lagi dengan berbagai analisis yang lain menggunakan aplikasi Jamovie. Oke,